Enggak, maksudnya di jalan besar tadi kanan kiri emang sungai. Kiri. Tanah pengairan, bener ya Pak ya? Iya. Jadi toko-toko sama rumah-rumah. Iya. Ini kok ada rumah sendiri di sini apa ya? Gereja. Yo guys, welcome back di Stefanus Anda Channel guys. Oh guys, aku hari ini lagi ada di kota Bekasi ya. Nah kalau dari belakang aku dari Jakarta. Kalau lurus kita akan ke arah Jawa Tengah. Oke guys, aku hari ini mau ajakin kalian jalan-jalan ke Sungai Purbanya Bekasi yang dibuka sama gubernur baru kita, Kang Deddy Mulyadi. Nah sebelum mulai perjalanan kita, jaket Salvatore New Blue Japan Edition. Selain jaket ini punya tampilan yang keren, jaket ini juga udah ada windshield tertanamnya ya. Jadi kalian nggak perlu lagi pakai rompi anti angin. Dan ini ada hoodie-nya yang bisa dilepas pasang. Nah kalau kalian takut kepanasan, jaket ini juga punya aeroflow yang bisa dibuka tutup. Males ganti jas hujan saat hujan, cukup pakai jaket ini aja. Dapatkan jaket ini cuma di Tokopedia Salvatore Official Indonesia. oke guys, kita jalan sekarang ya, let's go. Oke guys, kita jalan sekarang ya, let's go. Oke guys, welcome to Bekasi. Nah ini di sebelah kiri kita ada Gedung Juang ya. Ini kita kalau lurus terus kita akan ke arah Jawa Tengah. Nah tapi di sini kita akan langsung belok ya. Kita mau ke Sungai Purbanya Bekasi. Itu ada tulisannya Cikarang lurus Tambelang kiri. Oke, kita ke arah Tambelan ya guys. Tambelan ban apa ya? Entahlah. Oh, ini kita langsung lewati underpass kayaknya. Nah di atas itu ada kereta api lagi lewat guys. Setelah terus ini dia ya. Wow, rame banget ya ini ya. Ini namanya adalah Jalan Kali Baru. Kayaknya dulu ini adalah kali ya. Nah info yang aku dapat kiri kanan sekitar kiri 3 meter, kanan 3 meter. Dulunya adalah jalur pengairan ya. Tapi sekarang jalur pengairannya udah nggak kelihatan. Ini ada rumah sakit Kartika Husada Tambun Bekasi. Jadi 3 meter ke sono itu harusnya ada kali kecil. 3 meter ke kiri juga ada kali kecil. Oke, kita berhenti bentar. Batas Desa Mangunjaya, Desa Sumberjaya ini di atas ya. Nah disinilah ada sungai ya. Kita lurus lagi dikit. Nah itu kalau dari sana itu dari selatan. Nah kalau sono itu ke arah utara, pantai utara ya. Itu ada Bumi Yapemas Indah. Nah tapi yang ke arah sono juga dilebarin. Aku nggak tahu. Nah di depan sono ternyata ada sungai juga, Sungai Cikeas. Kayaknya Kang Deddy Mulyadi mau mecah airnya ya ke utara sama ke Sungai Cikeas. Oke, kita coba lurus dulu sebelum kita belok kiri ke arah utara. Nah ini dia yang ke arah Sungai Cikeas juga dihancurin ya. Wow, itu rumah-rumah hancur semua guys. Wow, kiri kenapa juga dihancurin ya Pak? Ini kiri kanan mau dibikin saluran air ya. Kita berhenti bentar. Airnya kering ya, mampet kayaknya. Nah di sebelah kanan ini juga dibuka. Nah kalau kita lihat di peta, sebelah kanan kita ini tadinya adalah rumah-rumah. Kalau kita lihat di peta ya, bukan sungai. Oke guys, lalu terus ini dia pembongkaran sampai sini ya. Nah ini ada Erafon, Kid Store, banyak toko-toko besar ya. Ini nggak tahu bakal dijebol apa enggak jalannya. Nah tapi yang sebelah sini udah ada eskavatornya ya. Niat ya pakai eskavator gede banget ini guys. Oke, kita berhenti bentar. Ini kayaknya di kanan ada tokonya orang kaya nih, kayak mall kecil gitu. Nah ini jalannya nggak dikasih jalan ya kayaknya ya. Tuh ini buat masuk parkirannya juga dijebol. Nah ini kayaknya Kang Deddy bikin sungai baru. Oke guys, di sini terbukti ya nggak peduli kaya miskin, tetap aja jembatannya dihancurin ya. Mantap Kang Deddy. Oke, ini udah sampai mana? Nah kalau lurus terus kita nanti akan ketemu Sungai Cikeas, arah ke utara juga. Ini ada bebek pedas. Oke guys, ini dia ya, lagi ada eskavator ngerukin tanah. Ini banyak truk-truk, tanah ya guys ya. Jadi ini langsung dibuang tanahnya, nggak dibiarin numpuk di pinggir jalan, jadi nggak bikin macet ya. Oke guys, ini dia ujungnya ya, baru sampai sini nih. Rumah itu menunggu waktu dihancurin kayaknya. Kayaknya dagang ya, ke kios ya. Ini jual apa sih? Jual ayam. Kita makan aja deh. Oh enggak, ini nyewa ya tempatnya? Ya, nyewa. Bawahnya ini sungai bukan? Kurang tahu deh. Oh kurang tahu ya, takutnya di bawah ayam ini sungai mas. Ah, Yang sebelah ini kan baru dibongkar nih. Ah. Itu kapan bongkarnya? itu terakhir tanggal 1 udah dapet surat juga. Mas emang dengar-dengar ini yang dibongkarin pada ada sertifikatnya? Ada yang ini mah. Ini ada sebenarnya ya, bukan bangunan liar ya. Ya, Tapi ini udah dapat SP3 katanya juga. udah. Berarti mau dibebasin ya sampai sono sungai. Oke, ya udah pindah mas, pindah, tenang, nggak di PHK kaliannya. Nonya. Guys, menurut informasi yang aku dapat, katanya pemilik kios ini ngomong katanya punya sertifikat. Ya, tapi dapat surat bangunan liar harus segera dibongkar. Ini dapat surat ya, berarti apa ini bangunan liar atau enggak kita nggak tahu ya. Coba kita lihat bangunan yang belum dibongkar, yuk. Kita lanjut ke sana. Tanah negara, nggak tahu tanah negara atau bukan ya. Tapi yang jelas ini akan dibongkar. Sepertinya di bawah ini adalah sungai. Kita mau cari selokan di sini ya. Kita lihat deket sini ya sungai atau enggak. Nah ini dia.
Ini ada toko besar, toko Glow. Ini dia guys, selokannya ya. Tuh, nggak ada lubangnya. Buset, nggak ada air sama sekali nyambung. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Kita cari sungainya yang mau dihubungin yang mana di depan. Yuk, let's go 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 go. Nah ini dia calon-calon yang bakal dihancurin ya di kanan kita. Berarti itu selokan katanya. Nah menurut info yang aku dapat itu adalah jalur pengairan ya di depan sini ya. Oke guys, ini dia calon-calon dibongkar ya. Ini ada Monas guys. Nah ini kalau jalan utamanya ke kiri. Nah ini kita lurus terus ke arah Monas. Nah konon itu sungainya ada di belakang sono guys. Ini jalan buntu. Nah di sini ini dia ada sungai ya. Nah kemungkinan akan dialirkan ke sungai ini guys. Ini sungainya besar ya. Wow, kita lihat, buset, parah amat sampahnya guys. Astaga naga, gimana mau ngalir airnya. Nah itu dia. Kayak gini nanti juga akan banjir juga sih walaupun dilebarin ya. Jadi tiap RT RW harusnya masukan buan Kang Deddy ada pengelolaan sampah yang baik. Tarif sampah harus ditetapkan dengan adil. Jangan sampai warga nggak mau bayar sampah, akhirnya sampahnya numpuk di sini. Ini mulai dari Bogor, Depok sampai Puncak. Oke guys, kita kembali ke batas desa Mangunjaya dan Sumberjaya. Nah ini tadi kita lurus ya. Oke guys, tadi kita udah lurus ya ke arah jalur pengairan yang dibuka kembali, yang tertutup oleh bangunan dan jembatan-jembatan. Nah sekarang kita itu yang dari selatan ke arah utara, ke arah laut. Kita mau cek ya. Ini sekarang kita belok kiri ke arah laut guys. Ini kita memasuki bumi ya Pemas Indah, Tambun Selatan. Buset guys, ini bukan kayak gusuran ya, ini kayak habis perang guys. Wah, dengar-dengar jalur ini akan mengarah ke pantai utara, nanti bertemu sama Sungai BCL guys, Bunga Citra Lestari ya. Masukin kayak ini ya, gerbang ya. Oke guys, lalu terus ini kita malah jadi jalannya jadi kayak jalan pedesaan ya. Ini dia, kita melewati pinggir sungai. Punten Pak, ini lurus terus sampai kari BCL. Nah ini kan sungainya pada lancar ya, tapi selama ini banjir nggak di sini? Nggak pernah banjir. Cuman Ini bocor doang ini. bocor. Oh. Dan itu dulu yang dibongkar-bongkarin itu tadinya apa? Lah dulunya mah kali ini besar, bisa kecil. Nggak, maksudnya di jalan besar tadi kanan kiri emang sungai. Kanan kiri. Tanah pengairan, bener ya Pak ya? Iya. Ada ini, ada yang di pinggir jalan sono. Iya. Cuman yang di pinggir jalan sono jadi toko-toko sama rumah-rumah. Iya. Yang habis 150 juta lebih habis. Bangun 150 juta Habis. dibongkar. Itu orang cari duit gampang ya Pak. Padahal 150 juta nyari kan susah. Sampai nangis. Jual dulu tempat di Jawa, pindah kemari. Bangun di tanah negara. Nah, itu kan salah ya. Iya, nggak boleh. Pak, namanya Pak siapa Pak? Pak Tom. Pak Tomo. Pak, iya Pak, rezeki. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita menyisirin pinggir sungai ini sampai ke kali BCL ya guys ya, arah ke laut. Oke guys, ini dia tadi kita dari sono ya. Ini kita udah hampir sampai hilirnya. Nah di situ ada sungai BCL tuh, itu ada mobil ya. Ada yang aneh, di situ ada sebuah bangunan megah. Aku penasaran di sini karena nggak ada penduduk, kenapa ada bangunan megah di situ. Oke guys, itu dia. Nah ini dia ada bangunan sendiri di bawah kolong tol di pinggir sungai yang kita telusuri tadi. Ini kok ada rumah sendiri di sini apa ya? Gereja. Gereja di pinggir kali. Tuh aja ke dalam ya. Iya. Oke guys, ini dia di kolong tol ada sebuah gereja di pinggir sungai yang nyambung sama bangunan-bangunan yang dibongkar tadi di ujungnya ya. Nah ini ternyata itu adalah sungai yang tadi kita susurin di pembongkaran. Nah setelah tol itu ada sungai besarnya Bekasi ya, BCL ya, CBL. Ternyata ada gereja terpencil di sini ya. Misi, Bu, Ibu yang jaga ya? Saya Bu Pendeta di sini. Oh Ibu Pendeta. Halo Bu, namanya siapa tadi Bu? Ibu Pendeta Nurmawati Dolok Saribu. Oh ya, Bu, ini gereja apa? HKBP Philadelphia Resort Duren Jaya. Ya Bu, tadi kan aku jalan yang nyusuri sungai. Di sekitar sini kan nggak ada penduduk. Kenapa di sini ada gereja sebesar ini? Emang ada jemaatnya? Ada hampir 200 kakak. Nah, Kok? dulu kita di Pasar Seng, tapi digusur di sana, dilempari kita di sana. Jadi kita carilah di pinggir tol ini, kita cari ada tanah yang bisa kita jumpa di sini dan tanah ini sudah punya sertifikat. Nah, yang di Pasar Seng kita sudah punya sertifikat. Izinnya ada nggak, izin mendirikan gerejanya? Belum ada di sana, ini belum juga.
memang dulu waktu di Pasar Seng kita sudah minta tanda tangan penduduk hampir 200 ada. Hanya pada saat itu Bupati Neneng itu di penjara. Diusir warga atau gimana dulu yang di sono? Dulu dilempari gitu, dilempari sampai pendeta Palti di situ sebelum saya. Bu, apa berbuat kejahatan? Bukan. Jemaah di sini. Hanya karena kita beribadah. Katanya nggak boleh di sini orang Kristen. 2012 di Pasar Seng, terus Iya. pindah ke sini. Asal ke sini hampir 10 tahun lagi di sini. Berarti 2015 ya. Iya. Pasar Seng udah direlain aja Iya. ya. Kita kan harus berkatin, Bu. Maksudnya Iya. orang yang menganiaya kita, ajaran Kristus kan gitu. Kita harus berkatin. Iya. Terus itu tadinya jembatan udah ada belum? Itu kita buat sendiri. Oh, Dulu hanya satu sepeda motor aja. terus sekarang bisa mobil. Iya. Hanya pada saat itu banyak orang membuang sampah ke sini. Akhirnya dibongkarlah satu, hanya sepeda motor. Supaya nggak bisa buang sampah ke dekat pinggir tol Iya. sini. 60-70 juta juga habis uang gereja untuk menggusur sampah itu ke Sewa sana. bulldozer, sewa ini. Iya. Pengen beribadah udah susah diusir-usir. Sampai sini orang buang sampah di sini, ibu masih mau keluar uang Iya, buat membersihkan sampahnya ya. Gerejanya kan sebelah kali persis nih, cuma beda 3 meteran. Ya, yang sono kan udah dibongkarin semua, Bu. Iya. Nanti kalau gereja sampai ke ujung sini ke hilir, terus gereja ibu dibongkar gimana? Iya, kalau misalnya kita dikasih izin, nggak apa-apa dibongkar ini, kita langsung bangun di sebelah kanan ini, Pak. Membangun di situ. Ibu ini ibu pendeta udah taat hukum. Kita sebagai umat Kristiani sebenarnya juga pengen ibadah. Kalau bisa dikasih izin, apalagi ini agama juga terdaftar resmi di negara. Iya. Ya, bukan agama ilegal kan? Bukan. Oke guys, kita lanjut lagi ya ke ujung sungainya. Kita mau lihat kali CBL-nya. Kotor atau enggak? Ayo, let's go. Oke guys, langsung sini dia ya, kali CBL. Wow, kalinya bersih ya. Nah, ini langsung ke laut guys. Jadi dari sungai kecil tadi ke sini langsung ke laut, ke arah laut. Tadi sungainya di situ ya. Oke guys, jadi tadi perjalanan kita jalan-jalan melihat jalur kuno air yang ada di Bekasi. Kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di like, subscribe channelnya. Saya Stefan, saya pamit dulu. Stay, bye-bye. Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba.